أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Dan jamaah, pagi hari ini kita akan membahas tema satu surat Allah yang bisa melindungi dan menyembuhkan. Kira-kira apa surat itu? Apakah surat Al-Falaq? Nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya ada tayangan dulu untuk jamaah yang ada di rumah dan juga yang ada di studio ya. Kasus pembunuhan mahasiswi dalam koper. Ini dia tayangannya, silakan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ustaz Syam banyak banget kejahatan sampai menghilangkan nyawa gitu ya. Aduh, subhanallah. Dari tema kita pagi hari ini Ustaz Syam, apakah surat Al-Falaq yang tadi Ustaz Syam bacakan itu bisa memberikan perlindungan sebenarnya? Baik, saudara. Bisa gak sih, coba aku pengen dengar deh. Kalau ditanyakan apakah surah Al-Falaq bisa memberikan perlindungan, jawabannya tidak. Oh enggak. Tapi Allah yang memberikan. Oh iya juga. Benar ya ibu-ibu ya? Melalui Al-Quran yang Allah turunkan bagi kita. Karena Al-Quran itu juga sebagai doa. Al-Quran itu juga sebagai obat. Al-Quran itu juga sebagai jimat. Al-Quran itu juga sebagai pelindung bagi seseorang. Yang kita maksud dengan jimat, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, bahkan menjadikan Al-Quran sebagai wiridnya. Salah satu surah yang memang berkhasiat untuk melindungi daripada kejahatan, baik kejahatan secara fisik ataupun metafisik, yang kelihatan, yang gak kelihatan, yaitu daripada surah Al-Falaq. Kenapa surah Al-Falaq ini? Coba kita lihat bahasa Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah di dalam surah ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita nih kata perintah yang di awal tuh, katakanlah ataupun berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semuanya, yang menguasai waktu subuh. Kemudian Allah sambung, dari mana engkau berlindung? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan dari setiap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan kejahatan yang diciptakan Allah? Emang Allah menciptakan kejahatan? Oh enggak, Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang batil. Ma khalaqta hadza batilan subhanak. Allah tidak pernah sama sekali menciptakan kejahatan. Tapi bisa jadi menurut orang itu adalah baik tapi jahat bagi kita. Misal kita keluar rumah, orang itu sebenarnya baik niatnya, dia cuma mau mencari nafkah. Cuma karena ada kita menghalangi di situ, dibunuhlah kita. Aduh. Niatnya sebenarnya dia niatnya karena pengen duitnya banyak, tapi karena ada Sony yang menghalangi, Sony harus kusingkirkan dulu. Karena gak langsung jadi kena dia tuh. Jadi kena. Sebenarnya
nggak ada kejahatannya. Ya. Allah tidak menciptakan kejahatan. Min syarri ma khalaq. Sama. Kadang kita ambil contoh orang nanam padi. Tikus tuh bukannya niat jahat mau hancurin padi, enggak. Emang makan di situ. Lagi pengen makan aja. Ternyata itu menjadi hama bagi petani tadi. Min syarri ma khalaq. Jadi segala makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalamnya ada kejahatannya, maka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya yakni dengan menggunakan surah Al-Falaq, satu surah Allah yang bisa melindungi. Masya Allah, berarti yang melindungi Allah ikhtiarnya bisa mengamalkan surat Al-Falaq. Betul sekali. Siapa, aku punya tayangan lagi. Apalagi itu? Video pesan terakhir atlet PON Papua ini meninggal karena asam lambung. Innalillahi wa inna ilaihi. Kita lihat tayangannya, silakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Ustaz Maulana, Ya, aku juga punya penyakit asam lambung lagi. sama. Iya, emang bisa. Ibu juga punya ya? Punya. Semua berpeluang. Iya. Ketika orang stres, Bisa ya? biasanya asam lambungnya naik. Terus Al-Falaq bisa nyembuhin gak? Bisa. Bisa. Mohon penjelasannya Ustaz Maulana, silakan. Baik, penyakit asam lambung. Iya. Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Makasih banyak jamaah Islam Tindai yang setia nonton dan siapkan catatannya dan Qur'annya. Karena kali ini kita membahas tentang satu surah yang bisa melindungi dan menyembuhkan. Apa itu? Keutamaan daripada surah Al-Falaq. Selanjutnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Musa Al-Qasim. Ya. Qasim, dirinya berkata bahwa tidak ada seorang pun yang membaca pada anak kecil, sekali lagi, pada anak kecil pada malam hari surah Al-Falaq, surah An-Nas masing-masing 3 kali, kemudian melanjutkan surah Al-Ikhlas entah itu 100 atau 50 dibacakan pada badannya anak, perutnya anak, insya Allah membuat anak itu sembuh dari penyakit asam lambungnya, penyakit darah ataupun penyakit yang dalam tubuhnya. Itu setiap malam baiknya orang tua itu sambil menidurkan anak baca surah Al-Falaq, An-Nas, surah Ikhlas itu dibacakan. Dan nanti insya Allah kalau bisa anak yang sudah tidak dalam penyapian, dalam artian dalam perawat, kalau dia sudah bisa baca sendiri, sebaiknya dia baca sendiri surah Al-Falaq, surah An-Nas sama surah Al-Ikhlas. 3 surah ini adalah obat penyakit dalam, sementara yang di luar adalah surah Al-Fatihah. Oh, Masya Allah, berarti kalau Al-Fatihah di luarnya. Kalau Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas itu bagian dalamnya. Itu harus digabungin 3 surat ini ya, temennya surat Al-Falaq ini ya. 3 atau 100 dan 50 tiap malam Ustaz? Tiap malam. Bagi anak yang belum bisa baca. Bagi anak yang belum bisa baca. Tapi kalau dia sudah bisa baca, dia sudah bisa bacakan dirinya sendiri. Masya Allah, terima kasih Ustaz Maulana. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Dilakuin ya, diamalkan ya, biar penyakit lambungnya hilang. Amin. Asam lambung. Apa biar lambungnya hilang? Enggak ya. Jangan dibacain lambungnya hilang. Asam lambung. Oke, kira-kira penyakit apa lagi nih yang bisa disembuhkan oleh surat Al-Falaq? Katanya penyakit hasad. Pernah dengar penyakit hasad? Ada yang tahu hasad itu kan iri ya dengan orang lain yang lebih baik daripada kita ya. Nah, kita tanya nih sama Habib Muhammad nih. Habib, surat Al-Falaq bisa menghilangkan penyakit hasad? Yang saya pikirkan tadi Son, Al-Falaq 100, An-Nas 100, anaknya tidur, ibunya nggak tidur. Bacain terus ibunya kena lambung. Masya Allah. Silakan Habib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dil khulqil azim nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Masya Allah, tadi kita sudah mendengar semuanya, ibu-ibu juga yang di rumah, kehebatan surah Al-Falaq. Maka ulama sangat menganjurkan, tentunya berdasarkan daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa baraka alaihi wa ala alihi. Kenapa sampai di antara obat orang supaya tidak hasad sama kita, pun sebaliknya supaya orang itu tidak iri dan kita pun tidak iri dan hasad sama orang. Bahkan falak itu sendiri banyak artinya, sampai dengan hebat yang ada yang mengatakan falak itu nama pintu, salah satu pintu neraka. Dengan sangat panasnya orang yang lagi di neraka saja, Sony, yang lagi di neraka, kalau pintu itu terbuka lebih panas lagi, lebih menjerit lagi. Makanya qul a'udzu birabbil falaq. Ini beberapa imam tafsir mengartikan, jadi di antara kehebatan sering kita baca, jangan sampai tidak. Tapi sebenarnya saya yakin mereka ini sering baca, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Kenapa? Mereka pakai ilmu, semua sholatnya pakai ilmu qul. Ya, kalau enggak qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas salatnya. Kalau enggak qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Ya panjang-panjang sedikit qul ya ayyuhal kafirun. Sebenarnya sering baca insyaallah dalam Hafal pasti ya. Hafal pasti. Jadi insyaallah jadi orang yang selalu melazimkan membaca Al-Falaq, insya Allah terhindar daripada bukan minimal, yang paling hebat lagi ain. Ain itu berbahaya. Jadi ain apabila kena seseorang itu, maka kita harus sebelum kena ain tersebut baca suratul Falaq supaya apa? Terhindar daripada sifat iri mereka yang bisa menyebabkan kita penyakit ain. Berarti lebih ke diri kita ya, karena kita mengamalkan lebih ke diri kita yang berubah, lebih ke gitu diri ya. kita, dan kita juga bisa sampai menghindarkan diri kita daripada sifat hasad juga. Masya Allah, terima kasih Habib Muhammad untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah. Ini baru sedikit nih manfaat surat Al-Falaq, masih banyak lagi, nanti akan dibahas lagi ya sama guru-guru kita ya. Sebelumnya ada pertanyaan dari Instagram @windu_maharaja, aku bacain ya. Assalamualaikum Ustadz, boleh nggak sih kita menyimpan ayat suci Al-Quran di dalam dompet sebagai bentuk perlindungan? Boleh nggak? Itu dia yang bahaya. Bahayanya maksudnya? Bisa jadi syirik itu. Oh gitu? Ya nggak boleh lah. Masa ayat Al-Quran taruh dompet, ntar taruh lagi di belakang. Iya. Sudahlah nggak adab sama ayat Quran, naruhnya di tempat, nggak Kan mohon adab. kepada Allah, gimana sih? Kan boleh dong. Nggak boleh. Ya. Itu pertanyaan atau Sony? Pertanyaan? Siapa tahu Sony? Enggak, lagi. pertanyaan tuh Windu. Aku mah malah pakai yang kayak gitu-gitu. Nggak ada. Mana dompetnya mana coba? Ada, nggak bakalan make. Coba. Nggak bakalan make. Coba mana bawa dompet lagi? Nggak bakalan make. Sebentar, nggak Ada ada. nggak? Nggak ada. Coba lihat. Ya gak boleh banget. Nggak, nih ya. Nih. Gini solusinya gini. Kalau mau bagus, biar silaturahmi tidak terputus, Mana? tersambung terus, boleh ke 100. Kasihlah Son 100. Aku nggak ada 100. Adanya grup ya, adanya $100. 100. Jangan ya. 100. Ini baru. Tahu aja. Tidak terputus. Tahu aja kemana-mana. Tetap di Islam Tunda ya. Jamaah. Alhamdulillah. Bikin $100 itu.